Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan kembali lagi di video saya kali ini. Saya Muhammad Isan, mahasiswa S1 jurusan Bioteknologi Universitas Esa Unggul akan mempresentasikan kepada kalian semua tentang sebuah jurnal yang berkaitan dengan nutrigenomika, di mana jurnal ini membahas tentang eh, perbedaan genotip ya atau isoform yang terjadi pada gen MTHFR yang diketahui berperan dalam proses siklus asam folat, di mana uh, peneliti di sini ingin melihat bahwasannya apakah ketika disuplementasikan asam folat uh, apa untuk suplementasi makanan, ini dilihat bagaimana peran dari gen MTHFR-nya ini. Nah, langsung saja ini bisa ditemukan teman-teman di website PubMed dan juga di The American Journal of Clinical Nutrition. Ini ditulis oleh Krista Kreider dan et al. Ya, dan teman-temannya pada tahun 2011, dipublikasikan 2011. Dan jurnal ini sebetulnya sudah dilakukan penelitiannya atau risetnya itu dari tahun 2008. Jadi sebenarnya ini dipakai dua jurnal sekaligus gitu kan. Nah, jadi jurnal ini nge-link ke jurnal satu lagi yang 2018, tapi jurnal yang sebelumnya itu tidak membahas tentang gen MTHFR ini. Oke, pertama kita harus ketahui dulu bahwa ada yang namanya penyakit neurotubes defects, yaitu sebuah penyakit atau kelainan atau kecacatan yang dibawa pada saat kelahiran ya, atau mungkin ini dipengaruhi ketika ibu atau wanita ini mengandung, kemudian mereka mengalami malnutrisi atau mungkin kekurangan nutrisi atau salah nutrisi, kemudian bisa menyebabkan apa namanya neurotubes defects, dan mungkin terjadi juga ketika metabolismenya itu tidak berjalan normal ya, seperti ada kecacatan atau kelainan pada genetiknya, termasuk di sini ada variasi genetik. Nah, memang di uh, FDA di Amerika ya sudah menyetujui bahwasannya asam folat ini bisa digunakan untuk tindakan preventif dan juga pengobatan untuk neurotubes defects ya. Jadi ini disetujui pada tahun 1996, dan hasilnya apa? Bahwa angka prevalensi NTD atau neurotube defects tadi di Amerika itu menurun secara drastis. Makanya FDA menyetujui ini asam folat sebagai suplemen tambahan ya, apa namanya? Suplemen tambahan untuk sereal gandum misalkan. Nah, untuk dosis sendiri yang direkomendasikan adalah 400 untuk tindakan preventif dan juga 4.000 mikrogram ya per day atau per harinya untuk tindakan pengobatan jika memang sudah diketahui bahwasannya orang tua ini berpotensi untuk apa namanya menyebabkan anaknya memiliki kecacatan atau NTD tadi. Nah, gen ini atau metilen metilen sorry. Nah, gen metilen tetrahydrofolat ini adalah salah satu gen yang terlibat dalam siklus asam folat. Jadi ada banyak sebetulnya gen-gen yang terlibat dalam siklus asam folat, di mana gen tersebut sebagai prekursor, kemudian sebagai apa namanya koenzim. Nah, salah satu gennya adalah gen ini, metilen tetrahydrofolat ini adalah gen yang terlibat dalam siklus asam folat, yaitu sebagai koenzim yang dibutuhkan untuk proses remethylation homocysteine. Jadi homocysteine ini adalah senyawa yang harus dilakukan proses atau dia memasuki proses remethylasi untuk diubah homocysteine ini menjadi metionin, yang mana metionin ini adalah sebuah prekursor dari S-adenosyl metionin, dan juga apa namanya tadi ya, jadi peran asam folat tadi berantai MTHFR ini atau metilen hidrofolat ini berantai, di mana tadi dia sebagai koenzim, sebagai apa namanya dari proteinnya, jadi protein yang mendukung remetilasi homocysteine tadi, dan juga
ketika homocysteine sudah diubah menjadi metionin, maka dia akan menjadi prekursor dari S-adenosyl metionin tadi gitu ya. Nah, namun gen MTHFR ini atau metilen hidrofolat ini memiliki 3 isoform bentuk daripada genotipnya, di mana ada yang kita sebut dengan metilen hidrofolat sisi, di mana di sini homozigot ya, atau dia itu ada satu genetic change ya, perubahan satu basa, yaitu di homozigot CC jenisnya. Yang kedua ini CT atau heterozigot, dan yang ketiga ini TT atau homozigot juga, cuman dia itu timin ya, timin. Jadi kalau C ini kan sustain gitu ya. Nah, gen MTHFR ini, gen metilen hidrofolat ini memiliki aktivitas yang T-nya yang dia ini bermutasi dari cysteine ke timin, itu memiliki aktivitas enzim yang lebih rendah dibandingkan dengan genotip lainnya. Sehingga orang yang memang terlahir dengan varian genetik ini lebih sulit untuk mengubah homocysteine menjadi metionin, dan akibatnya konsentrasi homocysteine di dalam darah ini menyebabkan tinggi ya, di dalam darah tinggi, dan menyebabkan beberapa kecacatan dalam lahir seperti kanker dan kondisi psikiatrik yang buruk ya, seperti jadi autisme gitu, karena memang ini menyerangnya saraf. Homocysteine yang tinggi ini dapat menyerang sel-sel saraf dan juga termasuk otak, karena memang tadi neural tube defects gitu ya. Jadi sebenarnya gen metil hidrofolat ini, metilen hidrofolat ini tadi dia ada yang T-nya ya. Kalau ada alel T-nya itu, kalau ada alel T-nya, dia itu memang lebih rendah aktivitas enzimnya tadi. Jadi kan gen ini kan menyandi enzim, yang menghasilkan enzim, dan ini aktivitasnya lebih rendah dan menyebabkan homocysteine lebih sulit untuk diubah menjadi metionin. Nah, ini untuk persyaratan dari objek studi ini sendiri atau manusianya ya, kurang lebih. Jadi beberapa orang ini dikasih persyaratan di mana dia ini harus sudah memiliki anak gitu ya, sudah memiliki anak berusia 2-4 tahun ketika memang penelitian eksperimen ini ingin dilakukan, kemudian tidak sedang melakukan program kehamilan begitu ya. Kemudian dia itu tidak menggunakan alat kontrasepsi begitu ya. Jadi dalam hubungan biologisnya dia menggunakan alat kontrasepsi dan tidak memiliki riwayat penyakit kronis. Kemudian juga dia tidak mengkonsumsi suplemen selama 3 bulan ke belakang. Kemudian orang-orang ini wanita semua ya, wanita yang diteliti, karena memang subjeknya, karena memang karena memang ini dampaknya pada wanita-wanita hamil gitu ya. Nah, ini subjeknya ini di screening apakah dia memiliki kekurangan atau defisiensi vitamin B12, dan juga dia memiliki riwayat anemia begitu, atau hemoglobin yang konsentrasinya 120 gram per liter. Nah, kalau enggak jadi dalam studi ini didapatkan sampel wanita itu sebanyak 1.118. Jadi sampel wanita itu digunakan 1.118. Jadi memang studi ini large population gitu ya, karena memang studi-studi sebelumnya itu tidak begitu besar melihat hubungan antara gen metilen hidrofolat ini dengan dengan asam folat ya, dengan suplemen asam folat. Nah, ini beberapa perlakuan dan juga kelompok studi gitu ya. Jadi ada 6 kelompok studi, di mana di sini
ada yang pertama nih, kelompok pertama dan kedua ini ya, dia diberikan konsentrasi 1000 mikrogram per day, di mana yang kelompok satunya ini diberikan 25 mikrogram sebanyak 4 kali dalam sehari, jadi dipisah. Sementara yang kelompok 2-nya ini 100 mikrogram sekaligus gitu. Nah, kalau yang kelompok 3-nya ini 400 mikrogram per day, ini dipisah 100 mikrogram dikali 4 begitu. Kemudian kelompok 4-nya ini 400 mikrogram sekaligus satu kali. Kelompok 5-nya ini 4000 mikrogram per day, ini langsung dalam satu kali 4000 mikrogram, dan kelompok 6-nya ini 4000 mikrogram per week, jadi satu pekan. Nah, ini proses dari studinya begitu ya, metodenya, di mana pertama si peneliti ini, tim peneliti ini mengkoleksi sampel darah dari semua subjek penelitiannya. Kemudian dari sampel darah tersebut akan dianalisis folat dan folat di dalam plasma dan red blood cell atau sel darah merahnya, dan juga dilihat konsentrasi homosisteinnya. Kemudian darah itu juga diekstrak ya, DNA-nya diambil, kemudian dilakukan genotyping untuk menentukan mana nih populasi yang punya genotip yang berbeda. Jadi ada yang tadi ya, ada yang alel CC, CT, dan juga TT. Nah, ini dari hasil dari genotipnya ya. Hasil dari genotipnya ini prevalensi dari genotip sampel, di mana ada 327 itu dari total sampel 327 itu dia memiliki gen MTHFR ini homozigot TT. Jadi dominannya T ya alelnya. Kemudian 443 heterozigot CT. Jadi campuran. Kemudian 163 ini homozigot CC. Jadi homozigotnya alelnya C dominannya. Nah, kemudian dilihat ya, dilakukan uji coba di mana yang 100 mikrogram per day tadi itu sampelnya 339. Ini ada ya dose group di sebelah kiri kita, tabel di sebelah kiri ini. Dan 400 mikrogram per day ini digunakan 338 ya sampelnya, kemudian 4000 digunakan 167 sampel, dan yang 4000 mikrogram per day 167 sampel, dan 4000 mikrogram per week ini 157 sampel. Ini dilakukan studinya selama 6 bulan. Jadi 3 bulan pertama diteliti, dilihat ya bagaimana konsentrasi homocysteine, kemudian konsentrasi folat dalam plasma dan red blood cell. Kemudian juga 6 bulan dilihat lagi di bulan ke-6, dan juga di 3 bulan setelah konsumsi obat itu berhenti. Jadi konsumsi asam folatnya ini hanya 6 bulan, tapi pemeriksaannya itu sampai dengan 9 bulan. Artinya ada rentang waktu 3 bulan di mana dia itu setelah berhenti mengkonsumsi asam folat itu masih diteliti. Itu di 3 bulan setelah dia berhenti mengkonsumsi asam folat. Dan dilihat juga bagaimana kemudian perkembangan dia tanpa asam folatnya itu. Nah, ini hasil dari tadi ya, efek dari pemberian asam folat dengan dosis yang berbeda. Kalau kita bisa lihat di sini, ini mungkin saya bisa zoom. Nah, ini respon pemberian asam folat terhadap konsentrasi folatnya di dalam sel darah merah dan juga plasmanya ya. Nah, di sini kita bisa lihat di paling bawah, ini adalah genotipnya CC, CT, TT. Kemudian di sini ada sampelnya N22, N143, ini sampel per genotipnya. Kemudian di atasnya ini adalah bulan ya. Jadi setiap garis ini 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, dan seterusnya. Ini dikasih tiga dipisahkan jadi 3, maksudnya 3 bulan pertama, 3 bulan kedua, dan 3 bulan. Oh maaf, bukan. Maksudnya ini per genotip ya, dipisah per genotip. Kemudian ini bulannya gitu ya. Jadi 9 bulan ya, 9 bulan totalnya. Nah, ini dipisah per perlakuan dosis sampel gitu ya. 100 mikrogram, 400 mikrogram, 4000 mikrogram,
per day dan 4.000 mikrogram per week. Nah, kalau kita lihat di sini hasilnya dari konsentrasi folat ya, kita bisa lihat sama-sama bahwasanya yang lebih tinggi adalah mereka yang diberi perlakuan dosis 4.000 mikrogram per day gitu ya. Itu memang lebih tinggi karena memang konsentrasi dosis asam folatnya juga tinggi ya. Sehingga memang konsentrasi folat dalam darahnya pun juga tinggi gitu. Nah, tapi yang menarik memang di konsentrasi 4.000 mikrogram per week ya. Ya memang ini rendah juga, mungkin tidak terlalu signifikan terhadap kalau kita bandingkan dengan 400 mikrogram per day gitu ya. Dan juga 100 mikrogram per day ini tidak terlalu signifikan dibanding kalau kita lihat yang 4.000 mikrogram per day. Ini konsentrasi asam folatnya. Oke. Nah, kalau kita lihat, kita fokuskan di 4.000 mikrogram per day ini, kita bisa lihat ya, yang paling tinggi adalah konsentrasi folatnya yang paling tinggi adalah genotip dari CC-nya ini. Genotip dari gen MTHFR CC yang dominan terhadap C-nya ini, alel C. Nah, tadi kan sudah disinggung di awal ya bahwasannya gen MTHFR T ini, yang dominan T ini atau yang dia memiliki alel T ini, dia itu tidak bisa memproduksi atau tidak memiliki aktivitas enzim yang lebih tinggi daripada gen yang memiliki alel C yang dominan terhadap alel C. Sehingga memang kita bisa tahu bahwasannya konsentrasi folat ini berpengaruh di situ. Gitu. Jadi konsentrasi folat ini berpengaruh ketika kita berbicara soal perbedaan genotip di dalam sel darah merah. Nah, semuanya konsisten ya, semuanya konsisten di semua perlakuan ya, 100 mikrogram per day, 400 mikrogram per day, dan juga 4.000 mikrogram per week. Ini alel CC ini, genotip CC ini yang justru paling banyak gitu kan, yang justru paling besar konsentrasi folat, dan ini bagus gitu ya, dan ini menandakan pertanda baik lah gitu ya, kalau konsentrasi folat kita tinggi, karena nanti bisa menjadi prekursor untuk produksi metionin dan juga turunannya begitu. Nah, ini ya, ini perbandingannya. Jadi CC lebih besar daripada CT dan CT lebih besar daripada TT, gitu ya. Nah, bagaimana kalau kita lihat respon konsentrasi homocysteine? Nah, ini yang berbeda ya. Ini yang berbeda, justru ini yang akan berbeda terhadap genotipnya. Di mana ini kebalikan daripada folatnya, gitu ya. Bahwa genotip CC ini memiliki konsentrasi homocysteine yang lebih rendah dalam darah daripada genotip TT, gitu ya. Karena memang tadi ya, karena TT tadi tidak bisa memproduksi enzim atau tidak memiliki aktivitas enzim yang cukup tinggi, maka dia tidak bisa mendegradasi atau mengubah si hemocysteine tadi menjadi metionin, sehingga memang konsentrasi dalam darahnya cukup tinggi di genotip TT. Di semua sampel pun konsisten sama gitu ya, tidak ada perbedaan. Kemudian ya, di genotip CT-nya juga sama gitu ya. Ini lebih tinggi daripada CC. Ini kebalikan daripada tadi ya, konsentrasi folat di dalam darah. Nah, kemudian ini kita menentukan bagaimana sih faktor yang kemudian menyebabkan penurunan konsentrasi homocysteine dalam darah. Jadi apa nih sebenarnya faktor yang bisa menyebabkan turunnya homocysteine dalam darah gitu ya? Apakah dari asam folatnya atau dari genotip dari gennya gitu ya? Kemudian dilakukanlah analisis multivariable logistic regression ya. Jadi pakai permodelan regresi multivariabel, dan dengan mengatur umur dan juga BMI ya, dari masing-masing sampel tadi gitu kan. Kemudian diukur diperbandingkan dengan t-test gitu ya. Bagaimana sih alel CC ketika di-compare dengan alel CT, dia ini rasionya 2,1 gitu ya. 2,1. Tapi kalau CC kita compare dengan TT, ini jauh sekali. Rasio ini konsentrasi dari homocysteine 23. Ini jauh sekali. Kalau kita lihat konsentrasinya begitu ya, odds ratio-nya begitu ya.
Nah, ini 3 bulan, kemudian sampai 6 bulan suplementasi, ini tetap masih terlihat jauh ya, di mana sisi kita compare dengan CT ini rasionya 2,2, dan sisi kita compare dengan ALTT ini 17,9. Ini masih jauh sekali begitu ya. Nah, sehingga memang ternyata bukan asam folatnya yang justru menurunkan menurunkan konsentrasi homosisteinnya gitu, tapi tergantung genotip daripada variasi genetiknya begitu ya. Tergantung variasi genetik yang memang dibawa oleh sampel tadi gitu, sampel manusianya. Nah, ini juga ketika kita melihat dosisnya gitu. Ini belum selesai. Ketika kita melihat dosisnya. Jadi dosis yang 1000 mikrogram, soal ini mikrogram bukan litergram. Ini mikrogram per day, dibanding kita compare dengan 400 mikrogram per day, ini hanya 0,56. Nah, ketika kita 1000 mikrogram dibanding dengan 4000 mikrogram per day, ini 0,44. Nah, perbedaan 0,56 dan 0,44 tidak terlalu signifikan, sehingga kita tidak bisa menjadikan alasan ini bahwasannya dosis ini berpengaruh terhadap rasio konsentrasi homosistein. Padahal ini hanya tidak sedikit gitu, perbedaannya tidak signifikan. Begitu juga dengan 1000 mikrogram di compare dengan 4000 mikrogram per week. Ini hanya 0,67 ya dibanding 0,44, 0,56, ini tidak terlalu berbeda signifikan dari hasil perhitungan statistiknya, sehingga kita tidak bisa menjadikan alasan bahwa si dosis dari asam folatnya inilah yang menyebabkan penurunan atau kenaikan dari homocysteine tadi. Tapi yang kita bisa jadikan alasan kuat adalah bahwasanya genotip ini yang menyebabkan, perbedaan genotip ini yang menyebabkan tingginya homocysteine atau rendahnya homocysteine di dalam darah kita ketika disuplementasikan asam folat. Nah, apa kesimpulannya? Kesimpulan terakhir ini adalah genotip MTHFR atau metilen hidrofolat tadi ini berpengaruh sekali pada konsentrasi asam folat, konsentrasi folat ya pada plasma darah, dan juga konsentrasi homocysteine juga pada plasma darah juga gitu ya, dan juga red blood cell. Nah, genotip dari MTHFR ini pada isoform 677T ini memperlihatkan konsentrasi asam folat yang rendah. Tadi ya, asam folat rendah, maksudnya folat, ini bukan asam folat. Folatnya rendah dan konsentrasi homocysteine yang tinggi, jadi kebalikannya. Nah, meskipun dosis asam folat tidak berinteraksi dengan gen metilen hidrofolat tadi, namun genotip dari MTHFR ini itu dapat menjadi indikator independen terhadap respon suplementasi asam folat. Jadi asam folat ini tidak langsung berpengaruh terhadap atau tidak berinteraksi dengan gen, tidak menyebabkan gennya itu meningkat aktivitas enzimnya atau menyebabkan penurunan aktivitas enzim. Tetapi ketika kita mau melihat respon dari suplementasi asam folat, kita bisa melihat isoform daripada gen MTHFR ini. Si sampel kita ini punya genotip jenis apa gitu, sehingga kita bisa tahu gitu loh konsentrasinya dia itu bagaimana, kok tinggi kok rendah. Ternyata kalau dia punya isoform tadi yang dominan terhadap C atau CC, dia bisa punya konsentrasi homocysteine yang rendah, yang rendah, dan folatnya yang tinggi. Tapi sebaliknya, kalau TT alelnya itu dia homocysteine tinggi dan asam folatnya rendah ketika kita berikan suplementasi asam folat. Nah, memang kedua ya, asam folat dan juga MTHFR ini saling mempengaruhi. Jadi bukan berinteraksi, tapi saling mempengaruhi konsentrasi folat dan homocysteine dalam plasma dan sel darah merah. Jadi dia tidak, folat dan MTHFR ini tidak berpengaruh langsung berinteraksi, tapi saling mempengaruhi lewat pathway atau jalur-jalur persinyalan gen yang lain, sehingga dia itu dapat nanti mengatur bagaimana konsentrasi folat dan homocysteine dalam darah. Tadi kan ada beberapa perbedaan konsentrasi ya, kalau kita lihat tadi di sana, baik itu dose dependentnya atau genetik varian dependentnya. Nah, memang studi sebelumnya menunjukkan bahwa NTD ini
defect tadi ya kembali ke awal, ini dapat ditekan angka penderitaannya dengan suplementasi asam folat 400 mikrogram per day selama 1 bulan. Tapi di studi sebelumnya juga ini menunjukkan bahwa kurang dari 200 mikrogram per day dengan suplementasi kurang dari 200 mikrogram per day selama 26 pekan ini dapat menurunkan konsentrasi homocysteine yang tinggi. Namun dalam studi ini berbeda datanya, bahwa konsentrasi 100, 400 selama 6 bulan pun belum cukup untuk menurunkan konsentrasi homocysteine terlebih pada genotip MTHFR-TT tadi yang memang susah untuk mendegradasi atau mengubah homocysteinnya. Nah, jadi terdapat perbedaan ya kalau penelitian sebelumnya ini menyatakan bahwa cukup kurang dari 200 mikrogram saya sudah cukup untuk menurunkan konsentrasi homocysteine. Tapi di penelitian ini 400 mikrogram pun tidak cukup untuk menurunkan konsentrasi homocysteine tadi. Nah, bahkan dosis tinggi ya, yang paling tinggi tadi 4000 mikrogram per day aja tidak bisa menurunkan homocysteine dan menaikkan folat pada plasma sel darah merah. Nah, dengan kesimpulan bahwasannya konsentrasi folat pada plasma dan sel darah merah serta konsentrasi homocysteine ini tidak dipengaruhi langsung oleh dosis dari asam folat, tapi dipengaruhi oleh genotip dari gen metilen hidrofolatnya. Kira-kira begitu kesimpulannya, bahwasannya ternyata variasi genetik atau varian genetik yang terjadi pada satu gen atau perbedaan alel yang terjadi pada satu gen ini sangat berpengaruh terhadap bagaimana pola metabolisme dalam satu molekul atau satu kompon substrat atau senyawa yang bisa diubah itu ternyata berbeda mekanismenya dan hasilnya gitu. Jadi 3 isoform tadi itu membuktikan bahwasannya ketika kita memiliki hal yang berbeda itu sangat berpotensi untuk menyebabkan kita sakit. Bukan hanya defisiensi satu gen, kemudian kayak misalkan mutasi gen ini akan menyebabkan penyakit-penyakit lainnya. Tapi adanya isoform aja sudah bisa membuktikan bahwasannya kita itu bisa menyebabkan penyakit. Jadi isoform itu sangat penting dilihat ya. Bisa jadi markernya juga, dan penelitian ini harus dieksplorasi lebih jauh ya, karena memang asam folat tadi memang bisa mempengaruhi atau mengobati NTD, tapi jalurnya itu lewat mana itu masih harus dieksplor lebih jauh. Ternyata jalurnya itu bukan lewat MTHFR tadi, karena MTHFR ini independen terhadap dosisnya asam folat, tetapi asam folat ini bisa mengobati NTD. Nah, ini harus dieksplor lebih jauh lagi, dia berpengaruh terhadap gen apa, dia berinteraksi terhadap gen apa, dan bagaimana sih regulasi dari asam folat ini. Mungkin bisa dibahas nanti di jurnal-jurnal lainnya memang mengeksplor lebih jauh tentang asam folat ini. Nah, sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf kalau ada salah dan kata kurang, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.